Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di antara waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan di sore ini, kita patut banyak bersyukur kepadanya karena bisa dipertemukan dalam satu majelis yang ternyata dirancang untuk bersama-sama nanti mau melaksanakan kegiatan iftar di masjid ini. Iftar itu berbuka puasa. Kenapa berbuka puasa? Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Muharram, atau yang sering disebut dengan istilah Asyura. Asyura itu artinya dari kata asyara yang artinya 10. Muharram itu ada tanggal 10 yang dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, puasa terbaik setelah puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Dan dalam riwayat Imam Muslim, ada di antara hari di bulan Muharram itu apabila Anda berpuasa, itu adalah di tanggal 10 Muharram, itu diampuni dosa-dosa kita, dihapuskan dosa-dosa kita ini 1 tahun yang lalu. Dan ternyata aktivitas itu adalah aktivitas di hari ini. Jadi bagi yang hari ini berpuasa sunnah, ini puasanya puasa sunnah, karena ini puasa yang sudah lama Rasulullah laksanakan. Bahkan dalam beberapa riwayat yang kami baca, itu lebih awal puasa Rasulullah ini di bulan Muharram, 10 Muharram ini, sebelum Allah wajibkan itu puasa di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sudah lama melaksanakan puasa di bulan Muharram, utamanya di tanggal 10. Tapi ini sunnah karena yang wajib itu ya hanya di bulan Ramadan. Nah, kenapa sunnah Ustadz? Ya karena memang apabila dilaksanakan akan ada banyak kemuliaan yang bisa didapat. Dan diantara kemuliaannya tadi Rasulullah menyampaikan akan dihapus dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Jadi nanti insya Allah masjid ini yang bernama Masjid Ikhwanus Salim insya Allah sudah mempersiapkan iftar. Loh, dari mana Ustadz tahu? Karena rancangan acara yang diberikan. Dan tadi saya di depan kelihatannya ibu-ibu juga sudah bersiap menyiapkan konsumsi nipun. Alhamdulillah. Saya jadwalnya sebenarnya saya diminta jam 4 itu. Tapi karena proses mulai jadwal itu nanti kalau iftar
mulai jam 4 niku sing dugi cik sithik Ustaz, karena acara pengajian intine kan bukan pengajian nih, kadang-kadang nih buka poso nih. Jadi biasanya datangnya itu menjelang buka. Nanti kita lihat aja semakin lama semakin banyak atau tidak. Kira-kira menjelang jam 5 kira-kira mekaten. Tapi memang biasanya buka iftar itu ya pengajian yang dilaksanakan nggak usah terlalu lama-lama. Kenapa Ustadz? Karena nunggu dalam posisi lapar itu tidak sederhana. Apalagi kalau konsumsinya wis pedal, wah niku pun kacau nih. Jadi ngisi pengajian paling abot niku ngisi pengajian menjelang iftar ya. Saya itu ada rutin, karena memang saya ini pengisi rutin di Masjid Agung Solo. Itu kalau setiap Ramadan itu acara pengajian rutinnya digeser, yang biasanya maghrib isya itu kami kebetulan rutin di sana malam Ahad kira-kira mengatakan, artinya di hari Sabtu itu kebetulan pas hari Sabtu itu diajukan untuk menjadi pengajian sebelum qobla iftar. Biasanya nggih pengajiannya nggih pendek mawon 20-30 menit niku maksimal, karena memang dalam posisi lapar dan mendengarkan dalam mengisi dan mendengarkan dalam posisi lapar itu buatan sederhana. Jadi kudune pengajian itu lazimnya mubalik niku di depannya nggih dikasih minum ya. Tapi ini nggak dikasih minum kira-kira, karena ya diperkirakan mubaliknya ya poso kira-kira. Dan insya Allah ya kita puasa. Tapi memang oleh Allah seperti itu. Jadi ini bagiannya. Dan memang kalau di Masjid Agung sekali iftar itu sampai 600 orang. Sediakan kadang-kadang sampai 700, 750, tapi rata-rata itu di atas 500, 600 orang. Di pengajiannya kuatah ngoten niku nunggu buka bersama. Kalau zaman dulu keraton niku nggih Masjid Agung niku nggih ngagem dul ngoten niku. Kangge dul itu suara yang keras, tapi 2 tahun kemarin dimintakan izin tidak disetujui sama sama aparat keamanan karena dianggap berbahaya kok. Ora dul ning dhuwur ning dul ning isor ya, jadi bahaya. Nanti itu dianggap resiko, apalagi hari-hari ini ya kita sudah terjadwal nggak perlu dul, itu memang hari buka puasa itu ya sudah semua jam dan waktu itu sudah ditentukan betul, dan biasanya menjadi waktu yang paling ditunggu. Jadi nek wong poso kuwi waktu yang paling ditunggu nggih buka puasa, biasanya rata telat nih dan tepat waktu kira-kira mekaten. Nah inilah makanya itu tidak butuh aja, apalagi sekarang ya orang muda nggak perlu harus pakai dul, tapi pakai sirine masih di sana. Tapi sirine ya sebatas kampung kauman. Tapi kalau dul itu bisa tinggi, nanti bisa didengarkan di banyak lokasi gitu. Ya itu biayanya nggih lumayan juga nih. Tapi inilah salah satu ikhtiar ingin menghidupkan apa istilahnya budaya masa lalu, budaya masa lampau. Nah, kembali ke materi, karena ini bulan Muharram dan jenengan juga sudah berpuasa. Tadi saya sudah menyampaikan muqaddimah yang menyemangati kita untuk berpuasa. Tapi kenapa dengan Muharram itu Ustaz? Ini yang menjadi menarik. Muharram itu kalau Anda buka nanti di Quran surah At-Taubah, di antara ayat dan kalimahnya Allah menyebutkan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah membuat bulan yang ada dalam ukuran waktu itu jumlahnya 12 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bulan itu, penentuan bulan itu ternyata ada 2 pendapat yang hari ini berlangsung. Dan itu Quran ya mengakui. Nanti bisa dibuka juga di Quran surat Al-Kahfi misalnya. Saat Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan, itu selama berapa tahun itu? Ada 2 penyebutannya. Ada 300 tahun, kemudian ditambah 9 tahun. Berarti ada 300 dan 309 tahun. Itu sebenarnya bagian dari pernyataan Allah terkait dengan pengakuan terhadap orang yang menentukan aturan waktu. Kenapa 300 tahun, yang kedua disebutkan 309 tahun? Karena yang satu, yang 300 tahun itu
nek menggunakan kalender yang mengikuti hitungan peredaran bulan, atau kita sebut seringkali dengan komariah. Jadi kalau menghitung bulan itu mulai pergantian waktu itu begitu matahari terbenam. Jadi hitungnya perputaran bulan itu 300 tahun. Tapi kalau menggunakan hitungan matahari, dan itu yang diakui juga di antara kita yang sekarang sangat masyhur, itu menggunakan istilah tahun itu dengan angka. Jadi waktu itu ya sudah muncul yang namanya bulan Masehi. Kalau orang Arab itu tidak lazim menyebut Masehi, yang mereka sebut mim itu adalah miladiah. Miladiah itu kelahiran. Diyakini memang 5 tahun sebelum Masehi ditentukan tahun pertama itu lahirnya Al-Masih. Ini keyakinan yang hadir dalam kitab-kitab mereka, kira-kira mengatakan. Nah, itu menggunakan apa istilahnya matahari. Matahari beda dengan bulan. Kalau matahari pergantian harinya itu saya minta maaf itu di jam 00 atau jam 12 malam kita mengatakan. Bedanya pinten Ustaz? Bedanya setiap 100 tahun itu selisihnya 3 tahun. Jadi kalau di bilangan apa Masehi itu 303 tahun, maka di bulan Komariah itu 300 tahun. Jadi kalau 100 tahun itu selisihnya 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun berarti selisihnya 9 tahun. Jadi ayat Al-Quran itu ternyata Allah ingin bicara bukan sekedar angka 300 plus 9, tetapi 300 kowe iki nek nganggo bulan apa perhitungan bulan, nek nganggo perhitungan matahari ketemune 309. Nah niku betul. Artinya dua proses ini diakui. Dalam Quran disebutkan. Lah di antara di dalam 12 bulan menika niku ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Arba'atu hurum. Ada bulan haram. Lah pertanyaan saya, apa yang disebut bulan haram itu? Halo? Bulan haram niku napa? Nah, haram itu rata-rata orang menyebutnya dengan istilah mulia. Tapi mau saya jelaskan kenapa kok penyebut mulia? Kenapa nggak karim? Itu haram itu bukan pakai ka ro mim loh, tapi pakai hak loh nih. Haram. Haram niku lawannya napa toh? Halal. Halal niku artinya napa? Baik. Halal artinya apa? Boleh. Kalau haram tidak boleh. Loh, kok tidak boleh hubungannya kalih mulia niku napa? Nah niku penting. Jenengan mengke saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini ini waktu yang sangat ijabah, nanti bisa dimudahkan oleh Allah untuk bila melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jenengan nanti kalau berangkat ke tanah suci, saya minta maaf itu sering disebut tanah haram. Tanah artinya haram di situ apa? Haram itu ada larangan di situ sebenarnya. Kenapa ada larangan Ustadz? Makanya begitu Anda sebelum masuk ke tanah haram itu, kalau Anda langsung mau ke Mekah dan langsung melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu biasanya pilot pesawat itu ngendikaken, ini kita sudah di atas Yam Lam Lam. Ngertos Yam Lam Lam ini? Yam Lam Lam itu tempat mikot yang dari Yaman atau dari Indonesia itu Yam Lam Lam. Mikot itu apa Ustadz? Mikot itu tanah halal terakhir sebelum masuk haram. Jadi Yam Lam Lam itu tanah halal, dudu tanah haram. Lho niku gitu. Tapi kalau ternyata kok lali niate telat, lah itu nek iso arep bayar dam nggih monggo, nek ra gelem kuwi ngulangi niate. Niku nek wis miduk kuwi jiko tanah halal paling cedhak ning nggon Mekah niku jenenge Tanim. Tanim itu masjidnya Aisyah. Dulu Aisyah pernah ketika mau masuk umroh melaksanakan ibadah itu dalam posisi haid. Makanya kemudian gue ngambil niat jikoe neng Tanim. Tanim ini kok apa Ustaz? Tanim itu tanah halal. Tanah halal yang dekat dengan
tanah haram. Lu kenapa halal, kenapa haram Ustaz? Kalau halal tadi artinya boleh, kalau haram itu artinya tidak boleh. Gila, sing larang sinten? Sing larang sinten? Allah nglarang nopo niku? Wonten tanah haram tuh nglarang nopo? Ketika Anda menggunakan kain ihram. Kain ihram itu orang mengatakan juga yang dimuliakan, tapi ihram itu Anda akan penuh larangan di situ. Ada hal-hal yang dilarang yang kalau kamu melaksanakan itu jadi batal itu dirimu. Larangannya nopo yo berburu macam-macam itu enten aturanipun wonten manasipun. Tapi yang cukup menarik, kenapa bulan itu disebut bulan haram kira-kira? Karena 4 bulan yang dimaksud itu haram, kamu tidak boleh melaksanakan hal yang Allah sudah tentukan. Apa yang ditentukan? Di antaranya di bulan haram yang dilarang itu apa kira-kira? Perang. Perang itu hukumnya haram. Itu makanya kalau kue perang, kamu menjaga tidak melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah, maka kamu mendapat apa yang disebut dengan hurumat, yang disebut dengan, kalau dalam bahasa kita itu pernah dengar istilah hormat. Hormat gerab, pernah dengar? Hormat niku napa Ustaz? Hormat itu diambil dari kata ha, ro, dan mim. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Hormat. Artinya apa ya hormat itu? Memuliakan. Kowe iki nek dihormati kowe dimuliakan. Menghormati orang, kowe iki nek tidak melaksanakan apa yang diharamkan Allah, kamu dimuliakan tidak? Dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Maka ini bulan mulia. Kalau kamu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dirimu ini menjadi mulia. Itulah makna haram. Makanya ini menjadi suatu yang sangat luar biasa. Saat Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab, saya minta maaf, ketika menentukan tahun baru kalender Islam. Mungkin kemarin sudah pernah ada tablik akbar menyambut 1 Muharram dan lain sebagainya. Tapi saya mau jelaskan dalam versi kenapa bulan pertama untuk tahun baru Islam itu bulan Muharram. Ini yang nggak banyak diungkap. Saya tanya, hijrahnya Rasulullah itu kapan? Anda akan menjawab tahun 1 ya Pak ya. Ini paling gampang kira-kira, karena memang kalender Islam itu didasarkan momentum hijrahnya Rasul. Itu kalau saya tanglet tahun nih, nek sasine hijrah Kanjeng Nabi saka Mekah teng Madinah niku kapan? Sasi napa? Rata-rata nyebutnya Muharram. Jenengan wajar ketika menjawab Muharram karena itu bagian dari logika sederhana. Nggih napa nggih? Karena hijrah kuwi tahun pertama Hijriah, sasi pertama kuwi bulan, ternyata tidak bulan Muharram hijrahnya Rasul. Bulan napa? Bulan apa? Bulan Hijriah. Bukan, nggak ada bulan Hijriah. Bulan apa? Selain bulan Muharram, sing jenengan kenal bulan apa? Syawal. Mang sebut kabeh nggak? Saya ketemu kira-kira. Syawal mboten kira-kira. Bulan apa? Halo, ada yang tahu? Tebak-tebak berhadiah. Nanti kalau dapat tiket umroh. Ada yang tahu? Bulan apa? Ini langsung buka ChatGPT nih. Oh mboten. Ini biasanya ngoten. Itu biasanya anak-anak muda langsung enten sing angkat tangan ketika enten hadiah. Ini rapatnya tertarik umroh itu, jadi le seneng lagi. Ngilu kira-kira. Napa? Kira-kira bulan napa? Sasi napa? Hah? Tahu tidak? Belum tahu Ustaz. Itu kan nek milih dadak 11 tak sebut ki rapate apa 11 niku kira-kira. Tapi kalau saya tanya, jenengan tahu tidak itu? Umroh? Belum. Pengen tahu tidak? Kalau nggak kepengen saya izin pulang. Tapi kalau pengen kalau lanjutakan karena ini cerita. Ada apa Ustaz? Itu di bulan Rabiul Awal atau yang disebut bulan Maulid. Lahirnya Rasulullah itu di tanggal 12 bulannya Rabiul Awal. Kuwi teorine nek ya hijrahe tanggal Rabiul Awal, kudune bulan pertamane ya Rabiul. Kok dijiko bulan Muharram niku alasane napa? Ada yang tahu? Wah niku lah Ustaz, jenengan diundang teng mriki ya kedah njelasaken.
Tapi memang sejarah di zaman para sahabat itu kitab-kitabnya itu hampir sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada para sahabat itu menulis tentang sejarah. Lho niki saestu nih. Itu sampai ada seorang guru besar wonten Cina. Niku pengikutnya kata sangat niku, sing nonton kata karena dia itu pinter menganalisa sejarah. Sak menika enten teng YouTube sangat terkenal beliau. Salah satu yang dianalisa niku napa sejarah Islam. Dia seperti tidak masuk di akal. Kanjeng Nabi Muhammad niku kan orang hebat, ngajarkan Iqra pertama kali maca lan nulis. Nggih napa nggih? Iqra bil qalam niku kan maca lan nulis. Tetapi ternyata tulisan para sahabat tentang mereka, tentang konco niku hampir tidak ada. Loh, kenapa kira-kira? 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah baru sejarah Rasulullah itu dicatat dengan baik. Kisah-kisah hadis baru bermunculan. Sebelumnya nggak pernah ada tulisan tentang kehidupan itu. Sedangkan wong nek nulis dinten niki do nulis status kabeh lho kira-kira. Lho aku foto aku saiki arep buka ning masjid. Nggih napa nggih? Sing ceramah kayak isine napa? Ditulis napa mboten kira-kira? Ditulis bahkan fotone ana, ceritane ana, bukone bahkan menune napa niku iso dikomentari. Nggih napa nggih? Tapi ternyata saat itu tidak ada tulisan-tulisan tentang itu. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Oh sudah, aktivitas tulis-menulis itu ada. Bahkan di zaman Abu Bakar itu penyusunan Quran itu sudah jadi mushaf. Tapi di zaman Rasulullah nggak pernah ada perintah untuk menyusun mushaf. Saya kajian keilmuan saya itu ilmu Quran kebetulan. Jadi betul dalam sejarah Rasulullah itu kalau menyampaikan ayat itu dia harus memastikan di antara sahabat itu ada yang menulis. Ayat nggak hanya didengarkan dan diapakan, tapi kudu ditulis. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, itu ada kata ketiga Iqra wa rabbukal, itu antara Iqra dan Tuhanmu yang maha mulia itu disebutkan. Wong kuwi nek maca dia akan mendapat kemuliaan sama Allah. Caranya gimana? Alladzi 'allama bil qalam. Itu nek dia lakukan dengan perantara pena. Jadi wong ra iso maca nek ora enek nggih napa nggih? Piye carane maca nek ora enek tulisan kira-kira? Tapi memang di zaman itu bahasa yang paling kuat itu bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Tetapi aktivitas tulis itu ada. Dan bahkan tercatat ada 40 sahabat yang aktivitas utamanya itu di dekat Rasulullah itu ya nulis wahyu-wahyu itu. Caranya gimana akhirnya dikumpulkan ayat Quran itu begitu Rasulullah menyampaikan ayat ini, ayat turun seperti ini, ditulis oleh para sahabat. Yang ditulis apa? Ya ayatnya saja. Ngendikan komentar penjelasan Rasulullah nggak boleh ditulis. Nah, itu Rasulullah melarang. Jadi Rasulullah itu melarang ada penulisan selain penulisan Al-Quran. 6.236 ayat itu betul-betul tidak hanya kalimat yang disampaikan Rasulullah di apa para sahabat, tetapi enten tulisanipun. Nulis di apa Ustadz? Nulisnya dereng di kertas, nulisnya di lontar kurma itu, jadi pelepah kurma, nulisnya di atas kayu, nulisnya di atas daun-daun yang kering itu, bahkan kayu, bahkan saya minta maaf batu itu dijadikan proses untuk menulis. Jadi simpanan proses tulisan itu banyak sekali. Kain dan sebagainya itu juga jadi media tulis. Begitu sudah ditulis gimana Ustadz? Nah ini yang menarik. Rasulullah itu begitu sahabat do nulis, ini kan sing nulis kira-kira. Nulisnya nganggo handphone, ingin nyeting apa nulis nggih kula mboten ngertos kira-kira. Tapi enten sing ngetoke napa buku, lha niki enten ibu-ibu ngetoke buku, nulis napa gambar ustate kula nggih mboten ngertos kira-kira kan. Tapi gitu, dia kalau ada aktivitas itu dia tulis. Begitu sudah selesai tulisannya, nanti Kanjeng Nabi manggil yang nulis-nulis itu untuk dia diminta membaca tulisannya, disemak langsung sama Rasulullah. Begitu sudah disemak, nek onten salah langsung dikon benerke, dikon moco lagi nanti bener, dan itu yang nanti dijadikan dasar SOP penyusunan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu bukan berdasar hafalan sahabat. Sahabat kabeh wis banyak apal Quran. Mereka harus berdasar tulisan yang pernah dibacakan di depan Rasul. Wah, ini yang paling penting kira-kira.
Itu makanya aktivitas awal penyusunan itu timnya diketuai Zaid bin Sabit itu sambil ngendikan mindah gunung kuwi luwih enteng katimbang nulis. Nah, kenapa Ustaz? Itu bahkan tim itu hampir gagal. Tim itu hampir gagal kenapa? Para sahabat itu kabeh do apal ayat menika ning ora ketemu tulisannya. Jadi ada tulisan yang sempat ketelisut. Surah apa Ustaz? Surah At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya itu. Ini kisah nyata. Akhirnya ketemu betul ternyata itu ada tulisan yang sahabat tercecer orang dari kalangan Ansor yang kebetulan menyimpan itu, yang dia cari itu nggak ketemu-temu kira-kira. Tapi dia merasakan betul saya pernah menulis itu dan disemak di depan Rasul. Wah, jadi kan ya kadang-kadang buku tulisan-tulisan kan ya sakit hilang. Dan akhirnya muncul mushaf itu. Nah, mushaf itu kemudian memang di zaman Khalifah Utsmani mushaf-mushaf itu kemudian diseragamkan, maka muncul namanya mushaf Utsmani. Selain mushaf Utsmani waktu itu dimusnahkan semua, dan semuanya seragam. Karena waktu itu ya terjadi banyak qiraah bacaan, karena Rasulullah itu memang sangat toleran. Karena ketika wong moco kan bahasa Al-Quran kan bahasa Arab gitu napa nggih? Ning dialek bahasane kan beda-beda. Kaya wong Jawa kuwi ana nganggo basa Jawa, ning ana dialek pangapunten Solo Kromo sing alus, ning ana sing dialek wong Tegal Banyumasan. Niku padha napa beda kira-kira? Ucapane benten. Dan di zaman Rasulullah itu ditolerir. Ditolerir itu artinya boleh, itu disemak nggak masalah. Karena nggak bisa memaksakan. Walaupun hari ini qiraah itu ya diluruskan ngikuti bahasa Quraisy. Jadi suku Quraisy bahasa sing sae niku. Jadi poso fasohae kaya wong-wong Quraisy. Niku kisahipun. Lah, pertanyaan saya itu menarik. Kenapa Ustadz itu tadi kok kalender Islam kok menggunakan Muharram itu sebagai bulan pertama? Ada yang tahu jawaban? Kalau hijrah tahu nggak alasannya? Tahu. Apa Ustadz? Hijrah itu karena memang itu dijadikan sebuah momentum, sebuah kejadian yang dianggap super penting, dan itu patut dikenang oleh siapapun yang kepingin mengetahui tentang urusan waktu. Lu ada apa dengan hijrah? Hijrah itu artinya apa toh? Pindah. Sedangkan pada tahun 7 Hijriah Rasulullah wis pindah ke Madinah. Niku kota Mekah pun ditaklukkan dan Kanjeng Nabi ngendikaken lah hijrota ba'dal fathi. Begitu sudah futuh Mekah niki, Mekah dikuasai kaum muslim ora nek neh hijrah. Berarti hijrah ki wis ora sing enten apa kira-kira? Sing enten apa? Kenapa kok itu perlu dikenang? Yang masih ada apa? Hijrahnya ternyata sudah nggak ada itu. Pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi nek jenengan umroh saka Mekah terus dolan ning Madinah, kuwi ra iso disebut hijrah. Paham maksud saya? Sing iji ana napa nih kira-kira? Nah, sing iji ana kuwi al muhajirunya masih ada. Muhajir ngerti? Muhajir ngerti? Iya, itu ada muhajirin, ada muhajirin. Kenapa dengan muhajirin Ustaz? Muhajir nih, kata Rasulullah masih terus ada karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim, al muhajiru ma'nahallahu anhu. Yang disebut muhajir itu wong sing ninggake apa sing dilarang kalih Gusti Allah. Jadi mulia nggak orang menjauhi larangan Allah? Jadi mulia. Hijrah itu pindah napa Ustaz? Saka elek dadi apik. Paham? Dan urusan dengan waktu itu hanya ada 3 golongan. Golongan pertama sapa? Paling beruntung, paling sukses. Golongan sinten niku? Golongan sing dina iki luwih apik katimbang ndek ini. Hari depan lebih baik daripada hari itu sing paling untung. Sing kedua, kuwi rugi. Rugi niku sinten Ustaz? Sing dina iki padha karo enten sing padha ijian. Jek padha rekosane. Nah niku rekoso niku. Padha susahe. Nah, ini menarik.
Dan sing paling hina itu wong sing terkutuk, terlaknat. Siapa dia? Wong sing ketemu tahun-tahun anyar kesempatan dadi apik kuwi jek ajek maksiate. Lagi paling di ora dadi berarti maksiate jek istiqomah. Enten apa mboten teng mriki? Nek enten didongake muga-muga oleh hidayah. Allahumma amin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin lanjutkan. Loh, kenapa hijrah, Ustaz? Karena hijrah itu momentum perubahan. Momentum perubahan besar. Loh, kenapa? Karena sebelumnya ada Zulhijjah. Zulhijjah kuwi nek wong Jawa nyebut sasi besar. Sing gede napa nih? Sing besar napa nih? Ada amal yang apabila jenengan lakukan di awal Zulhijjah itu jenengan dapat kecintaan yang sangat tinggi dari sisi Allah. Dan memang hanya ada 2 amal yang hanya bisa dilaksanakan wonten sasi Dzulhijjah. 2 amal niku napa kira-kira? Jenengan nyebut haji. Haji itu ashhurum maklumat. Haji itu di bulan-bulan yang ditentukan. Jenenge haji itu dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah. Puncak haji itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu Al-Hajju Arafah. Haji Arafah. Kenapa haji Arafah? Nek kepengen delok haji nonton Arafah ini. Arafah niku napa to? Wong teng Arafah niku aktivitasnya napa? Wukuf. Ngertos wukuf? Wukuf niku napa? Halo? Wukuf niku mandek. Jenengan nate mandek? Nate. Rasane piye mandek niku? Saya kasih ilustrasi ya. Innaka kadhihun ila rabbika kathan famulaki. Allah itu menggambarkan perjalanan menuju Allah itu seperti jalan mendaki. Ngertos jalan mendaki? Naik. Bukan menurun. Menurun itu turun. Abot ndi? Munggah napa miduk? Jenengan kalau naik tangga tinggi, pernah nggak berhenti di tengah jalan? Karena capek katanya. Jenengan perlu berhenti ketika capek itu. Apa ketika capek yang Anda pikirkan kira-kira? Berhenti itu istirahat. Kenapa? Jenengan akan membayangkan ini terus naik napa miduk kira-kira. Nggih napa nggih? Nek arep munggah kuwi arep ngopo, miduk ya piye? Golek sing paling enak. Nggih napa nggih? Nek neng dhuwur enek apa-apa ya ngopo dadak dilanjutke ternyata wis abot. Nggih napa nggih? Tapi kalau di atas itu ada Allah, innaka kadhihun ila rabbika kathang famulaki. Kowe iso ketemu Gusti Allah, arep munggah terus napa mboten? Jenengan pasti munggah terus. Lah, mandekmu ki ora mung sekedar mandek ngitung stamina karena ngumpulke tenaga mboten. Ning di Arafah, karena Allah sudah menciptakan aktivitas haji. Teng Arafah kuwi mandeke orang sekedar mandek. Orang mandek karena bane bocor, bahan bakar entek, atau mandek karena kepengen ngopi karo ngerokok kemawon, atau ngalamun. Ning mandeke niku napa? Arafah. Di situ jutaan orang hanya memakai kain ihram. Kain ihram niku napa to? Itu hanya selembar kain putih yang di situ enten makna yang cukup dalam. Semua sama. Kuwi enek bedane pejabat karo mboten pejabat. Itu presiden kali rakyat jelata, mboten enten bedane. Kuwi oligarki konglomerat kali rakyat jelata, mboten enten bedane. Kuwi enten profesor napa wong ra sekolah, niku kabeh padha. Sing bedake napa nih kira-kira? Lho, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sisi Allah itu derajat itu ukurannya agar loro. Imanmu karo ilmumu. Iman ngertos? Iman niku teng pundi? Berarti ilmu. Saya minta maaf, antara iman ilmu itu ada sebuah kesatuan. Jadi kemuliaanmu itu bukan sugihmu, bukan dhuwure jabatanmu, ning iman ilmu, dan itu harus beriringan, ora iso dipisahke. Karena wawune wawu atep. Wong nek pinter tok, ora nganggo iman, rekoso napa mboten kira-kira? Kuwi ora mung rekoso dheweke ning ngrekasake banyak orang. Negara iki kok kan masalah gara-gara akeh wong pinter, ning ora wong paham. Ning nek iman tok ora pinter, uripe pripun kira-kira?
gelap, penuh kegelapan, orang udah apa-apa, maka wong kudu belajar. Loh itu betul, niat wong itu belajar, orang golek duit. Saya tuh mimpin perguruan tinggi namanya Universitas Islam Batik. Alumni kami itu kebetulan di mana-mana, karena usia kami itu sudah 43 tahun ternyata. Dan luar biasanya itu kami punya kawan yang di Jepang itu meminta, Ustadz, kuwi kok mahasiswa jenengan mangkirke magang saja teng mriki, sing bayari kula kabeh. Magangnya 8 sasi. Lho niku serius, ini sudah angkatan kedua. Angkatan pertama itu di sana, belajar di sana. Magang itu kan belajar sambil bekerja. Itu 8 bulan, begitu mulai itu dia mata kuliah tertentu sudah dicocoki. Artinya KKL-nya sudah ada di situ. KKN-nya nggih mlebet, terus tugas akhirnya nggih sami. Dan yang menarik, begitu mulai saya minta maaf, begitu pulang apa yang terjadi? Itu dewe tidak sekedar pulang kemudian nanti dapat gelar sarjana, tetapi iso tuku motor anyar kira-kira, dan iso nggo modal nikah karena duwe bekal sampai 70-80 yuta. Seneng apa mboten? Seneng. Itu orang bayar tiba-tiba belajar ke Jepang, pengalaman di sana. Lah kemarin itu nggih pembekalan ada sampai 14 mahasiswa. Ning saya sempat marah. Kenapa? Karena mahasiswa itu kula tangleti satu persatu. Apa? Kowe iki niatmu magang kuwi ngopo kira-kira? Lah aku tekok niate tok. Karena hijrah kuwi urusane karo ni innamal a'malu. Loh yang membuat marah apa Ustaz? Jawaban mahasiswa sing pertama kali sing terakhir. Sing liyane kuwi ya kula anggap standar kemawon kula saged nampi. Lho sing pertama napa? Niku jawabane. Ngopo kok kepengin magang tekan Jepang? Jawabane napa? Lah karena rupiah pun anjlok kira-kira ngoten. Hubungannya apa kowe arep sinau ning Jepang rupiah anjlok kira-kira? Lho kowe iki ning kono arep golek apa? Golek yen apa golek ilmu kira-kira? Yang terakhir lebih tragis lagi. Ustadz saya harus ke sana, kenapa kira-kira? Karena ning Indonesia kuwi kerja wis ora iso diharapke. Makanya kula kudu kabur teng mriko kira-kira. Ning kono golek pengalaman, habis lulus langsung kerja ning Jepang. Wah iki kula marah kali wakil rektor tigane, kuwi kudune sadurunge apa pembinaan iki dinyanyeki lagu Indonesia Raya. Oh Pak, kalau pengajian nganggo lagu Indonesia Raya napa mboten kira-kira? Kenapa lagu Indonesia Raya? Kowe iki nek belajar di sana kuwi golek ilmu apa duit kira-kira? Halo? Wong golek ilmu kali duit iki beda apa padha? Bentene teng pundi? Lho niki enten kasus lho, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in mana faman kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yantiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Lho niki serius. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Apa maksudnya Ustaz? Apa maksudnya Ustaz? Ya, wong iki apa sing diniatke? Jenengan teng mriki kan sesuai niat to. Niate napa? Pengaosan. Pun pengaosan dereng. Pun. Mengke buka bersama, pun buka dereng. Insyaallah mengke buka nek tekan wektalipun. Ya napa nggih kira-kira? Kita ini sesuai dengan niat kita. Dan golek ilmu kali golek duit iki padha apa beda? Hah? Enten. Bedane napa? Luwih menguntungkan ndi? Ilmu. Kowe iki nek wis oleh duit arep rono ceritane magang kira-kira jek kepengin lanjutke kuliah napa mboten? Mboten. Orang kalau wis kecekel duit itu wis ra gelem mikir ilmu. Ning nek wong golek ilmu kuwi ra tau mandek. Loh, itu dan beda karakternya. Kata sahabat Ali loh. Apa kata sahabat Ali? Ilmu kuwi sing arep jaga kowe. Sing mulyake kowe. Nek harta kuwi jenengan malah butuh jogo. Kowe dadi rekoso tuh gara-gara sing mbok golek dudu ilmu. Paham maksudnya? Wah, ilmu makrifah niku. Tetapi mudah-mudahan kita sudah semakin bisa paham dan mengerti. Artinya apa Ustaz Iqbal? Ada nilai-nilai yang Anda harus pahami tentang konsep ilmu ini. Ilmu itu semakin tinggi ternyata akan menjadikan orang itu semakin rendah hati, semakin tawadhu. Nek wong dadi sombong temagi, dan itu salah niate. Imane ra ketekel. Dan kenapa dengan Muharram Ustadz? Muharram itu ternyata momentumnya luar biasa. Selain ini masih bulan haram. Kata Umar Ibnu Khattab, wong kuwi nek wis wukuf
dan ngerti dhewe. Ngertine napa? Arafah. Mandeke itu merenungnya Arafah. Arafah niku napa? Hah? Kalau dalam bahasa Arab wonge jenenge arif. Arif niku napa? Wong nyebut bijaksana. Enten apa mboten? Wong jenenge arif ning rapate arif enten apa mboten? Arif kuwi arti sejatosipun Arafah niku ngerti. Wong sing iso bijaksana kuwi karena wong sing lah Arafah, di Arafah kowe iki ngerti. Kowe iso merenung kowe iki saka ngendi bakale neng jenengan saka ngendi kira-kira? Bakale teng pundi? Nah, makanya nek wis ngerti ngono pripun Ustaz? Dia akan mencari kemabruran. Maka wong bar mulai haji ku didongake muga-muga hajine kenapa mabrur? Mabrur itu kebaikan. Karena dia paham nek arep menuju Allah kuwi kudune berbekal dan bekal terbaik itu melakukan amal baik. Paham maksudnya? Mabrur itu dari kata birun. Wa tazawwatu fa inna khaira zati taqwa wa taquni ya ulil albab. Kamu nak kepengin berbekal, berbekalah dengan ketakwaan karena itu sebaik-baik bekal. Dan bertakwalah betul kepadaku wahai orang-orang yang menggunakan akal. Lha niki serius. Maka puncak haji, saya minta maaf, itu kurban. Itu amalan yang hanya bisa dilaksanakan Zulhijjah. Kurban ngertos dengan? Kurban niku napa Ustaz? Hah? Kurban itu dari kata koruba yakrobu kurbanan. Kurbanan itu artinya mendekat. Hubungannya kali Gusti Allah. Tapi makna kurban hari ini wonten bahasa Indonesia niku rada nganyel iki. Nek mboten percaya mang buka wonten kamus Purwodarminto. Kurban itu dimaknai pangapunten. Dimaknai Anda kehilangan sesuatu dan Anda tidak menghendaki. Maksudnya napa Ustaz? Kurban kemalingan, kurban nggih napa nggih? Jenengan pengen kurban kemalingan? Mboten menghendaki. Lah kurban niku napa? Kurban itu pengorbanan. Qorib artine wasjud waqtarib, masjid sujud kuwi tempatnya jadi cedak banget kali Gusti Allah. Paham maksudnya nggih? Jadi benten dan kurban kuwi ora kelangan. Kelangan pripun Ustaz? Kanjeng Nabi Ibrahim dikon ngurbanke anake. Kelangan anak napa mboten? Mboten. Tijaratan lang tabur. Wong cedak kali Gusti Allah itu kaya bisnis kali Gusti Allah ora tau rugi. Nabi Ibrahim kan boleh anak, ora kelangan anak. Ternyata fadainahu bidibhin adib. Malah diganti kibas yang sangat besar. Bahkan beberapa tahun berikutnya pulang ke tanah Yerusalem dekat Yordan. Ini kisah nyata. Istrinya Sarah yang saat itu usianya sudah 90 tahun. Dia Ibrahim itu usianya sudah 100 tahun. Ternyata apa? Ternyata diberitahu ada tamu datang memberitahu ada anak, ada janin yang nanti akan dikandung istrimu. Oh, itu mukjizat besar. Ternyata ora kelangan anak ning tambah. Lah sing memberitahu siapa Ustaz? Kuwi ning Quran diceritake. Ada tamu datang dijamu oleh Nabi Ibrahim karena Ibrahim itu orang yang sangat memuliakan tamu, dibelehke anak sapi disajikan. Ning tamune ra gelem nyekel, ra gelem dahar. Ibrahim cemas, tamunya langsung klarifikasi. Kowe aja khawatir, aku iki malah malaikat. Malaikat ora perlu makanya kadang-kadang pengajian perlu malaikatan loh Pak. Ngeten iki malaikatan. Ning kok nek pas buka dadi menungso kabeh kira-kira gitu. Nek menungso butuh makanya Bapak nek ketekan tamu malaikat ora perlu Loh, kinten-kinten enten malaikat sing badhe mertamu teng griya jenengan apa mboten? Insyaallah. Sinten niku? Malaikat maut loh. Dari mana Ustaz Iqbal tahu? Itu ceritanya Bunda Aisyah. Jadi sejarah ketika baginda Rasulullah Muhammad itu di hari wafatnya itu pagi-pagi ada yang dodok pintu rumahnya Rasulullah. Dibukakan sama Fatimah putri Rasulullah. Ditanya, "Kisanak mau apa?" "Mau ketemu Rasulullah." Kata Fatimah, "Rasulullah sedang sakit, jenengan tunggu di masjid. Nanti kalau Rasulullah sediakan ke sana." Ditutup. Begitu ditutup, ini diceritakan Aisyah. Tiba-tiba Fatimah dipanggil sama Rasulullah, dipeluk, dibisikin, dijak ngomong, nangis Fatimah. Terus dipeluk lagi setelah nangis, dibisikin dadi guyu, dadi seneng. Loh, itu begitu Rasulullah wafat,
Aisyah yang melihat peristiwa itu penasaran, bertanya kepada Fatimah, Fatimah, ini waktu Rasulullah menjelang wafat, kenapa kamu menangis kemudian tertawa? Dia cerita, itu saya habis nutup pintu tamu tadi, dipanggil sama Rasulullah, ditangleti Kanjeng Nabi. Fatimah, kowe ngerti tamu niku sopo? Fatimah ngendikan, saya nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Rasulullah ngandani, kuwi malaikat. Nah, kowe iso ndelok tenan, iso. Kowe iso ngomong karo dhewek, iso. Nah, begitu dikandani malaikat maut, nangis napa mboten Fatimah? Berarti Kanjeng Nabi badi sedo. Tapi dipeluk lagi, dibisikin, kowe rasa cemas. Kowe iki pisah karo aku ora suwe, karena diantara keluarga Rasul yang meninggal paling dulu kuwi kowe. Kuwi dikabari ngono, guyu seneng. Jenengane ajeng dikabari ajeng mati guyu napa nangis? Loh, pertanyaannya kenapa Kanjeng Nabi kok iso ngendikan bahwa kowe bakal mati luwih dhisik? Ada yang tahu? Iya, karena Fatimah sudah mampu melihat malaikat. Nah, jadi wong nek arep mati itu kan kadang-kadang ku sapa kowe nek urung iso nonton berarti kowe jek adoh karo mati. Ning kowe nek wis iso nonton sosok niku, nah kowe bakal ya cepet mati niku. Makanya hati-hati nek jenengan enten sing ngawasin jenengan kowe ora kenal kira-kira. Karena sapa ngerti malaikat. Nah, dia napa nggih? Kuwi ndang cepet jenengan cedhaki mang tawari jajan sate kira-kira. Nek gelem kuwi menung, nek ora gelem hati-hati mang rembug. Kira-kira arep nyabut nyawaku kapan? Nek iso pas neng masjid mawon. Ini ojo saiki, kira-kira do perapatek siap niku. Walaupun ini jane waktu utama. Nggih napa nggih? Nggih, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Muharram niki kita menjadi lebih dekat dengan Allah, penuh kemuliaan dalam kebaikan, agar hidup kita senantiasa dalam keberkahan. Allahumma, mari kita berdoa, nggak usah ada tanya jawab mawon gitu, karena saya ditunggu di majelis yang lain. Ini ada maghrib dan isak bukone koneng kono kira-kira itu di daerah Masjid At-Taubah, itu depan kantor Golkar nih kok, Jalan Hasanuddin. Jadi saya lihat jamnya 15 menit icik nyandak temriko, kita nanti 30 pas niku pun adzan maghrib. Makanya kita berdoa, kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pangapunten lepat-lepatipun aku lu qola astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.